13 tahun jadi Kristen, itu ngapain aja begitu? Ya, ngapain aja? Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semuanya? Saya berharap tentunya kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan kita, dan selalu penuh rasa syukur ya dalam segala hal yang kita terima dari Tuhan, yang baik maupun yang buruk. Semua harus kita syukuri. Karena di balik hal-hal yang buruk yang diizinkan Tuhan terjadi dengan kita, pasti ada hikmahnya. Pasti ada sesuatu yang indah di belakang itu semua. So, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih atas dukungan Anda yang selama ini sudah membesarkan channel Noverina Solihin, dan sehingga channel ini bisa bertumbuh dengan baik, bisa memberkati banyak orang, baik di Nusantara ini maupun di seluruh dunia, teman-teman. Dan kita berharap dukungan Anda terus ya diberikan untuk pertumbuhan channel penginjilan ini. Karena dengan demikianlah Injil bisa didengarkan oleh semua orang. So, teman-teman, kali ini saya akan menanggapi sebuah pertanyaan, salah satu di komentar ya video saya. Seseorang ini menanyakan bagaimana pendapat Ibu Rina tentang seorang artis yang murtad. Ya, namanya adalah Nania Idol. Ya, teman-teman. Saya kira mungkin teman-teman yang suka menonton Indonesian Idol, ya, ini artis ini sudah tidak asing ya, Nania Idol. Karena ingin tahunya, ya, supaya saya bisa menanggapi secara objektif, teman-teman, dan juga tentunya secara proporsional, tentunya saya harus tahu dulu siapa Nania Idol ini. Nah, saya menelusuri jejak digitalnya ya, teman-teman ya, termasuk kesaksiannya di channelnya Bapak Pendeta Yusuf Manubulu, ya. Ya, saya sedikit jadi tahu background dia beralih dari Islam menjadi seorang Kristen. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya harus tahu dulu bagaimana ceritanya ya ketika dia berpindah dari Islam menjadi seorang Kristen. Apa alasannya? Apa dasarnya? Begitu, teman-teman. Kemudian saya juga melihat alasannya mengapa dia pindah lagi dari Kristen ke Islam. Kalau tidak salah setelah 13 tahun ya menjadi seorang Kristen. Nah, setelah saya melakukan pengamatan, teman-teman, ya, melakukan pengamatan, ternyata dasar dari Nania Idol ini berpindah menjadi seorang Kristen dari Islam itu sangat-sangat tidak kuat. Artinya sangat dangkal sekali, ya. Dia hanya tertarik kepada Kristen karena di dalam kekristenan itu ada nyanyi-nyanyinya, begitu ya. Karena dia memang seorang penyanyi, dia senang bernyanyi, teman-teman ya. Jadi dari kecil katanya dia sudah suka masuk ke kelas-kelas pelajaran agama Kristen, di mana di situ ada nyanyi-nyanyinya, begitu. Nah, rupanya ini terus berkembang ya, berkembang terus sampai suatu saat katanya dia kedatangan seorang teman ya ke tempat dia tinggal. Kemudian temannya ini pulang dari gereja membawa Alkitab tentunya. Kemudian Alkitabnya ketinggalan. Dia membaca di Alkitab tersebut ada tulisan bahwa Yesus benar-benar ada. Tapi saya belum ketemu ya ayat yang bunyi seperti itu ya. Yesus benar-benar ada. Ya memang Yesus itu ada begitu. Ya kan? Tapi ada nggak ayat firman Tuhan yang berbunyi Yesus betul-betul ada? Nggak ada ya. Nggak ada. Nah, begitulah teman-teman ya yang mendasari dia.
Lalu kemudian dia bermimpi, ya, lagi-lagi bermimpi. Banyak sekali ya teman-teman murtadin ini mengalami yang namanya mimpi bertemu dengan Yesus, katanya begitu, ya. Tapi saya sampai hari ini tidak pernah bermimpi bertemu Yesus, ya. Saya bertemu Tuhan Yesus melalui firman-Nya saja di Alkitab, teman-teman, ya. Jadi dia bermimpi, didatangin, dia sedang tidur, kemudian dia didatangin oleh sebuah cahaya yang menyilaukan, katanya. Kemudian dari cahaya itu muncullah wajah yang ganteng, katanya gitu ya. Wajah yang ganteng, dan dia katakan itu, dia perkirakan itu Yesus, begitu. Nah, ketika dia menceritakan pengalamannya itu kepada temannya, ya, kemudian temannya ini berkata bahwa kamu dipilih oleh Yesus untuk melayaninya, begitu ya. Akhirnya dia dibawa-bawalah ke gereja, bernyanyi-nyanyi rohani, ya. Kemudian dia menyebut itu sebagai pelayanan, begitu ya. Tapi dalam perjalanannya ini sudah melayani, dalam tanda kutip melayani, artinya jadi singers, begitu ya. Itu dia masih ragu-ragu sebenarnya. Dia belum mengerti betul-betul apa itu iman kekristenan, ya. Dia tidak mengerti sama sekali. Makanya dia memiliki banyak sekali keraguan, ya. Mungkin teman-teman bisa masuklah ke channelnya Bapak Yusuf Manubulu dan lihat kesaksiannya seperti apa. Penuh dengan keraguan-raguan. Walaupun dia sudah keluar masuk gereja, ya, melayani sebagai singers, begitu, ya. Nah, dan dalam perjalanan dalam 13 tahun ini, kalau kita langsung melihat kepada alasan dia keluar, ya, keluar dari kekristenan dan kembali ke asal, begitu ya, menjadi seorang muslim, itu juga alasannya sangat-sangat cetek, teman-teman, sangat-sangat dangkal sekali, ya. Di sana terlihat bahwa Nania Idol ini, maaf saya katakan, bahwa dia tidak mengerti sama sekali apa itu prinsip-prinsip dasar dari iman kekristenan. Dia tidak mengerti, ya. Dia tidak paham sama sekali tentang pengajaran tentang keselamatan. Dia tidak mengerti sama sekali. So, teman-teman, ternyata alasan pertamanya adalah perasaannya, begitu ya. Jadi perasaannya ini sudah muncul 2-3 tahun belakangan ini. Perasaan apa itu? Dia dalam kebingungan, begitu. Nanti kalau dia mati, apakah dia ini akan dikuburkan secara Islam atau secara Kristen? Ya, ini pertanyaan yang lucu sekali, begitu kan? Seharusnya kalau dia betul-betul meyakini bahwa dia seorang pengikut Kristus, dia sudah bertobat sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, ya. Itu pertanyaan ini sudah tidak perlu lagi, ya, sudah tidak penting lagi, begitu. Walaupun dia masih punya keluarga, punya orang tua yang muslim. Kalau nanti suatu waktu dia meninggal, ya tentunya kalau dia bergabung di sebuah jemaat, tentunya jemaat inilah yang akan mengurus segala keperluan dia saat dia meninggal, begitu, iya kan? Nah, pasti dia akan akan dimakamkan sesuai iman dia, sesuai dengan iman dia. Nah, kalaupun toh terjadi keributan di situ, ya, mungkin orang tuanya ingin memakamkan dia secara Islam, juga nggak masalah, tidak masalah, begitu, ya. Karena apa? Karena dalam iman kekristenan, kalau kita sudah meninggal, itu sudah putus hubungan kita dengan dunia orang hidup, begitu. Dengan dunia orang hidup sudah putus hubungan, ya kan? Jadi kita mau dimakamkan secara Islam, secara Kristen, atau mau dibuang ke laut, mau dilemparkan ke jurang juga nggak masalah, begitu. Ya, toh ini hanya tubuh kita, ini sarang kita, terserah mau diapain. Ya, yang penting roh kita itu sudah kembali kepada Tuhan, ya. Roh kita sudah beristirahat dengan tenang, ya, di satu tempat, yaitu Firdaus, ya. Di situ kita akan beristirahat sambil menunggu kita dibangkitkan, begitu, ya. Jadi
tidak ada lagi ya pertanyaan apakah saya akan dimakamkan secara ini, secara itu. Dalam iman kekristenan itu tidak ada persoalan. Terserah mau dimakamkan secara apa. Mau tidak dimakamkan juga nggak apa-apa begitu. Ya, tidak masalah. Karena ini hanya bangke, teman-teman. Sudah jadi bangke. Toh suatu waktu kita akan dibangkitkan. Itu tubuh kita ini bukan tubuh kita ini yang sekarang ini yang akan kita pakai. Tetapi tubuh kita akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang baru. Tubuh yang tidak bisa binasa. Bukan yang sekarang ini. Ya, bukan yang sekarang ini. Ini mah akan dimakan cacing, teman-teman. Ya, akan habis ya dimakan cacing. Jadi saat kita nanti bunyi sangkakala berbunyi, kemudian orang-orang yang percaya semua dibangkitkan, itu kita bangkit dalam tubuh kemuliaan. Bukan dalam tubuh yang binasa, bisa binasa ini, teman-teman. Jadi alasan dari Nania Idol itu sungguh, kalau saya bilang, menyedihkan. Kenapa? Karena ketidaktahuan dia. 13 tahun jadi Kristen, itu ngapain aja begitu. Ya, ngapain aja. Nah, kemudian alasan kedua, dia menjadi Islam kembali. Kalau nanti orang tuanya meninggal, ya, lalu dia mendoakan tidak akan sampai begitu. Ya, kalau dia doakan orang tuanya yang sudah meninggal ini, itu tidak akan sampai karena tidak satu frekuensi katanya. Oh my God. Ya, seorang Kristen bukan begitu lagi cara berpikirnya. Ya, di dalam iman kekristenan, seseorang yang sudah meninggal itu tidak bisa diapa-apain lagi, tidak bisa didoakan lagi. Ya, kalau orang itu mau selamat atau tidak selamat saat dia hidup, itu yang menentukan, yaitu iman. Kita diselamatkan oleh iman, bukan diselamatkan oleh doa si A si B sampai sedunia ini mendoakan kita. Itu tidak akan selamat kalau memang kita tidak pernah bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan pernah selamat walaupun seisi dunia ini mendoakan kita semua. Itu iman Kristen. Ingat kisah orang kaya dengan Lazarus. Antara orang kaya dengan Lazarus, ya, orang kaya ini di neraka, Lazarus di sorga, di pangkuan Bapak Abraham, itu terbentang jurang yang sangat dalam, yang tidak terseberangi. Ya, karena si orang kaya ini sudah tahu dia selama ini salah beriman, kemudian dia mendaratnya di neraka. Dia tidak mau keluarganya yang masih hidup mengalami hal yang seperti dia. Makanya dia meminta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus dibangkitkan, disuruh datang ke rumahnya, ya, untuk memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya keluarganya yang ada 5 orang masih hidup ini diselamatkan. Jangan seperti dia masuk neraka, begitu. Tapi Bapak Abraham berkata, tidak anak, ya. Kesaksian para nabi cukup untuk membuat keluargamu bertobat. Teman-teman, kesaksian para nabi itu ada di dalam Alkitab. Ya. Kesaksian para nabi cukup membuat orang bertobat. Ya. Melalui pembacaan kitab suci, melalui pembacaan Alkitab, orang sudah diberitahukan, ya, ini jalan ke sorga, ini jalan ke neraka. Kesaksian para nabi, kesaksian para rasul cukup, ya, untuk dipercayai sebagai pemberitaan tentang jalan keselamatan. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, murtadin-murtadin seperti inilah yang sangat kita sayangkan, begitu ya. Karena kita lihat ceritanya, Nania ini juga pernah mengalami persekusi oleh keluarganya. Dia juga pernah diusir, dia juga pernah dijambak oleh mamanya, diinjak-injak dan sebagainya, ya. Miris begitu, tetapi berakhirnya juga sangat tragis.
tragis, teman-teman. Ya. Saya melihat mengapa bisa demikian. Penyebab utama mengapa bisa demikian, yaitu karena tidak memahami prinsip-prinsip dasar iman kekristenan. Ya. Dia masih memegang pola lama, ya, bahwa orang mati harus didoakan, ya, bahwa kalau dia mati harus dikuburkan begini. Itu pola lama, ya, itu cerita di agamanya yang lama. Itu beda dengan apa yang ada di dalam kekristenan, begitu. Jadi sepertinya dia tidak pernah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tidak pernah diajar, ya, tidak pernah dimuridkan, ya. Makanya hati-hati, ya, hati-hati bagi para penginjil maupun gembala, ya. Amanat Agung itu jelas mengatakan tentang perintah, ya, amanat agung ini benar-benar kita harus pahami bersama, teman-teman, ya. Yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Ini adalah amanat agung satu-satunya dari Tuhan Yesus. Ya, kita bisa baca di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, mereka adalah ke-11 murid. Ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa tanpa kecuali, semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia tentunya, ya, semua bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku artinya harus dimuridkan dulu. Dimuridkan itu artinya diajar, ya, diajari dulu tentang apa? Tentang prinsip-prinsip dasar iman kekristenan, ya, mungkin secara singkat, ya, tapi jelas, padat, begitu, ya. Nah, kalau nanti ingin memperdalam, itu bisa diarahkan untuk ikut seminar, untuk mempelajari beberapa doktrin utama di dalam kekristenan, yaitu doktrin keselamatan, doktrin Alkitab, doktrin gereja. Ini 3 doktrin utama di dalam kekristenan yang harus dipahami betul-betul, harus dipahami dengan baik oleh seorang Kristen, supaya tidak gagal menjadi Kristen. Tetapi saat menginjil, ketiga doktrin ini harus disampaikan secara singkat, gamblang, dan mudah dipahami. Ya, walaupun detail-detailnya belum begitu, tetapi konsep-konsep dasarnya itu sudah harus disampaikan kepada orang, ya, yang diinjili. Disitulah akan terlihat perbedaan antara kekristenan dengan agama lain yang ada di dunia ini. Begitu. Ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, murid, kalau bicara murid itu bicara tentang ajaran, tentang pelajaran, tentang mengajar, tentang belajar. Ya. Itu artinya memuridkan. Belajar, diajar, dan mengajar, ada pelajarannya. Begitu, teman-teman. Ya, jadi menjadi seorang Kristen nggak bisa ujuk-ujuk jadi Kristen karena melihat sekelibat cahaya, melihat wajah yang ganteng lalu jadi Kristen. Tidak bisa begitu, tidak bisa. Harus dimuridkan dulu. Ya, ingat, iblis itu juga bisa menyamar jadi malaikat terang. Belum tentu yang dilihat itu adalah Yesus. Begitu. Ya, belum tentu itu Yesus. Karena iblis pun bisa menyamar. Lalu di sana dilihat Yesus itu ganteng. Kalau kita baca Alkitab, ya, di kitab Yesaya, justru Tuhan Yesus itu tidak ganteng. Ya. Rupanya tidak tampan.
rupanya tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Ya. Jadi kalau dikatakan dia melihat seorang ganteng, yang ganteng itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak ganteng. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa yang Anda lihat adalah Yesus Kristus? Oh, saya melihat seperti yang di kalender itu. Hello, yang di kalender itu bukan Yesus, itu adalah bintang film. Ya kan? Bintang film Amerika. Begitu. Wajah Yesus tidak ada fotonya, tidak ada lukisannya. Ya, makanya kalau di berbagai negara rupa-rupa Yesus itu berbeda-beda, ya. Di negara Afrika, Yesus itu kulitnya hitam, rambutnya keriting. Ya kan? Kalau di Eropa rambutnya pirang, ya kan? Di Amerika rambutnya pirang, ya. Kemudian putih, begitu kan? Nah, nanti di negara lain beda lagi. Nah, itu adalah hanya ilustrasi saja begitu. Ya, jadi kalau ada Yesus yang datang begini-begini rupanya, jangan percaya bahwa itu adalah Yesus. Ya, karena Yesus itu tidak ganteng dan tidak ada fotonya, tidak ada yang tahu kita seperti apa bentuknya Tuhan Yesus, tidak ada yang tahu. Ya, tapi ada bocoran sedikit di kitab Yesaya bahwa dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Ya, nah, karena dia datang ke dunia ini bukan untuk menjadi Israel idol, bukan begitu. Jadi nggak perlu ganteng-ganteng gitu kan. Toh dia datang menggunakan tubuh manusia ini justru untuk dihancurkan di tiang salib, begitu kan. Untuk dimusnahkan di tiang salib, untuk dimatikan begitu. Untuk apa? Mengambil rupa yang ganteng-ganteng. Nanti kalau banyak yang jatuh cinta kan repot. Ya. So, teman-teman. Jadi antara orang hidup dan orang mati itu sudah tidak ada hubungan, sudah terpisah di dua dunia yang berbeda, dua dimensi yang berbeda, tidak bisa saling berhubungan lagi. Ya, ini keyakinan di dalam iman kekristenan. Ya, ini sudah digambarkan oleh orang kaya dengan Lazarus dan Abraham. Tidak bisa lagi, ya, orang yang sudah mati ini tidak bisa lagi mempengaruhi orang yang hidup. Bahkan orang yang hidup pun tidak bisa mempengaruhi lagi orang yang mati. Kalau mau selamat atau tidak selamat, keputusannya saat masih hidup. Tidak bisa lagi didoa-doakan, tidak bisa. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh Narnia Idol ini. Jadi konsep lamanya masih dia pakai begitu, ya. Makanya dia jatuh ke dalam pencobaan ini. Jadi teman-teman, saya ulangin lagi ya, bahwa pertama harus dimuridkan. Ya, seorang murtadin itu harus dimuridkan, harus diajar, harus belajar ya, tentang apa? Tentang prinsip-prinsip dasar iman kekristenan. Seperti apa? Ya, jalan keselamatannya seperti apa? Ya kan? Kemudian tentang Alkitab bagaimana? Ya, apakah di luar Alkitab masih ada firman Tuhan atau tidak? Ya, apakah Alkitab itu satu-satunya kitab firman Tuhan atau salah satu kitab firman Tuhan? Ini penting, ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Alkitab adalah salah satu kitab firman Tuhan, berarti di luar Alkitab masih ada firman Tuhan. Ya, kalau begitu di luar Alkitab masih ada firman Tuhan. Ya. Tapi kalau dikatakan Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, maka di luar Alkitab tidak ada lagi firman Tuhan, baik lisan maupun tulisan. Ya, dan ini sudah dipatenkan oleh Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Tidak ada lagi, ya, di luar Alkitab tidak ada lagi firman Tuhan. Tidak boleh lagi ditambahi, tidak boleh lagi dikurangi. Perjanjian Lama terdiri dari 37 kitab, ya, dan Perjanjian Baru terdiri dari 29 kitab. Jadi ada 66 kitab. Dan 66 kitab ini juga lah yang disebut oleh Tuhan Yesus. Ya.
Tuhan Yesus tidak menyebut kitab-kitab yang lain. Tuhan Yesus hanya menyebut 66 kitab ini. Tentang ini kita bisa baca di Lukas 24 ayat 44. Tuhan Yesus berkata, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Inilah perjanjian lama ya, yang terdiri dari kitab Musa, terdiri dari kitab para nabi dan kitab Mazmur. Ya. Dan Tuhan Yesus tidak menyebut kitab lain di perjanjian lama, tapi hanya 3 kitab utama ini, yaitu kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Kemudian di dalam amanat agung, Tuhan Yesus mengatakan setelah diajar, ya, dimuridkan, kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi setelah diajar, setelah dimuridkan, setelah mengerti kebenaran, ya, kemudian orang yang bersangkutan ini harus menyerahkan diri untuk dibaptis. Apa gunanya dibaptis? Apakah untuk diselamatkan? Tidak. Ya, baptis tidak menyelamatkan orang, tapi baptis adalah tanda pertobatan dan juga tanda untuk menggabungkan diri, ya, dengan sebuah jemaat lokal. Menggabungkan diri di dalam sebuah jemaat lokal sebagai bagian dari tubuh Kristus. Ya. Nah, disinilah perlunya nanti apa yang disebut dengan doktrin gereja. Ini pun harus tahu begitu, ya, bahwa gereja, eklesia itu adalah tubuh Kristus, yaitu jemaat. Ya, jemaat adalah tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus bukanlah Kristen di seluruh dunia, bukan. Tapi setiap jemaat lokal itu adalah tubuh Kristus. Ya. Kepala dari tubuh Kristus ini adalah Kristus. Begitu, ya. Kristus adalah kepala. Kita adalah tubuh Kristus. Jemaat adalah tubuh Kristus. Begitu, ya. Jadi Alkitab tidak bicara tentang tubuh Kristus secara universal, bukan, ya, tetapi bicara tentang jemaat. Itulah tubuh Kristus dan kepalanya adalah Tuhan Yesus. Nah, dan banyak hal lagi yang bisa dipelajari tentang gereja. Nah, teman-teman, kebanyakan ya, kebanyakan ketika seseorang dari agama luar, ya, kemudian ingin menjadi Kristen, itu langsung ditarik-tarik untuk dibaptis. Nah, ini salah, ya, ini salah. Jangan dibaptis cepat-cepat, ya, jangan langsung minta dibaptis, ya. Bagi yang mau jadi Kristen nih, cepat-cepat meminta dibaptis, seolah-olah kalau udah dibaptis dia selamat gitu, dia sudah selamat. Itu salah lagi, ya. Kalau Anda dibaptis bukan berarti Anda selamat. Selamat itu ketika Anda bertobat, ya, memahami kebenaran, ya, memahami konsep dasar iman kekristenan dengan benar, kemudian Anda aminkan itu, kemudian Anda mengerti, ya, bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib dalam rangka menggantikan Anda yang berdosa ini dihukum, ya. Kemudian Anda menerima kasih anugerah itu dengan sepenuh hati, ya, dan Anda mengaminkan bahwa sekarang Anda hidup bagi Kristus karena Kristus sudah mati bagi Anda, ya. Nah, di saat itulah Anda mengaku diri Anda sebagai orang berdosa yang membutuhkan seorang juru selamat, yaitu Kristus. Nah,
Anda menyesali semua perbuatan Anda yang pernah Anda lakukan, semua dosa-dosa yang Anda lakukan, Anda menyesali itu. Kemudian Anda bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Pada saat itulah Anda diselamatkan. Walaupun Anda belum dibaptis, ya. Jadi jangan sangka, jangan mengira ketika Anda dibaptis Anda langsung selamat. Hari ini saya jadi Kristen, saya mau cepat-cepat selamat. Tidak, baptisan tidak menyelamatkan orang. Ya. Baptisan hanyalah tanda pertobatan. Untuk orang yang belum bertobat, untuk orang yang belum mengerti konsep-konsep dasar iman kekristenan, jangan buru-buru dibaptis. Kalau pemahamannya salah bahwa baptisan itu adalah menyelamatkan dia, ya. Lalu karena sudah merasa yakin diselamatkan, kemudian tidak dilakukan lagi pemuritan, tidak diajar, ya kan? Tidak diajarkan lagi konsep-konsep dasar iman kekristenan yang alkitabiah. Akhirnya hasilnya seperti ini, ya, seperti Nania Idol ini tidak mengerti apa-apa. Begitu. Walaupun sudah 13 tahun katanya menjadi seorang Kristen, walaupun katanya melayani, ya kan, kemana-mana seluruh Indonesia, mungkin ke sana ke sini sebagai singers di gereja, tapi nggak ngerti apa-apa begitu, ya, tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan, tentang iman kekristenan, tidak mengerti apa-apa tentang konsep-konsep dasar iman kekristenan, ya, sampai-sampai masih bertanya gitu, saya kalau mati ini dikuburkan secara Kristen atau secara Islam ya? Ya kan? Terus kalau orang tua saya mati, saya gimana dong? Nggak bisa doain dong karena saya beda dimensi. Itu benar-benar kekristenan yang apa ya? Tidak punya pengetahuan tentang kebenaran sedikit pun. Begitu. Ya, jadi maaf kalau ada ya teman-teman murtadin yang sudah merasa menjadi Kristen, tetapi belum dimuridkan, belum belajar, belum diajarkan, belum banyak pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, belum mengerti tentang konsep-konsep dasar iman kekristenan. Yuk belajar. Ya. Saya selalu menawarkan, ya, untuk teman-teman murtadin itu belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Miliki pengetahuan yang benar tentang konsep-konsep dasar iman kekristenan. Nah, ada sebuah seminar itu diadakan 2 kali 1 tahun, ya. Saya mengundang untuk anda-anda yang murtadin, ya, yang mau belajar dan mau diajar, ya, dan memang mau benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Buka diri Anda, beri kesempatan diri Anda untuk mau belajar, ya. Saya menawarkan ya namanya blog class, ya, itu diadakan di sebuah sekolah tinggi teologi, ya, di Jakarta. Itu saya tawarkan teman-teman murtadin, ya, ayo dong belajar. Kalau saya sudah ikut sekitar 5 kali lah, saya sudah ikut, ya. Dan itu memang semakin kita ikut, semakin kita merasa kurang gitu. Jadinya harus berkali-kali begitu kan. Nah, ada juga yang merespon dengan baik, ya, dengan antusias, kemudian beliau ikut dan memang terlihat sekali hasilnya begitu. Ya, saya sebut sajalah namanya, yaitu Uda Daud Ali, ya, Uda Daud Ali. Itu beliau sudah ikut yang namanya blog class. Dan luar biasa saya lihat pertumbuhannya, ya. Perkembangan dari imannya, pertumbuhan pengetahuannya tentang firman Tuhan, ya kan? Itu sangat jelas terlihat ada pertumbuhan yang positif. Ya, dan juga saya yakin teman-teman juga menilai seperti itu, bahwa sekarang Bapak Daud Ali itu sudah memiliki pengetahuan yang luar biasa, ya, tentang konsep-konsep dasar iman kekristenan, tentang kebenaran firman Tuhan. Begitu. Karena beliau sudah mengikuti yang namanya blog class,
Ya, itu diadakan 5 hari full day. 5 hari. Tapi jangan khawatir, semuanya free. Ya, semuanya free. Jadi kalau ada nanti yang berminat, ya, nanti bisa WA ke saya. Ya, WA ke saya. Nanti saya akan berikan informasinya kapan akan diadakan lagi. Atau di kolom chat juga bisa, ya. Di kolom komentar silahkan, ya, Anda berikan komentar Anda, respon Anda tentang ini. Kalau berminat silakan, dan saya nanti akan membantu, ya, untuk Anda bisa ikut, ya, blog kelas ini, teman-teman. Ini sungguh luar biasa, ya. Kita akan belajar garis zaman, ya. Garis zaman itu dari zamannya Adam, ya kan, sampai zaman gereja, ya, itu kita pelajari semuanya. Jadi tahapan-tahapan perubahan tata ibadah kita pelajari, ya. Tahapan-tahapan perubahan tentang hukum, ya, yang ditetapkan oleh Allah, kita pelajari semuanya. Ciri-ciri khas dari zaman ini apa, begitu, ya. Jadi kita belajar semuanya secara komprehensif, teman-teman. Kemudian kita belajar lagi tentang keselamatan, ya. Bagaimana sih Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita? Caranya seperti apa? Ya. Apa benar gitu? Ya, apa benar kita orang berdosa, ya kan? Dijamin pasti masuk surga. Gimana caranya gitu? Nah, kita belajar itu semua. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kepada Narnia Idol. Ya. Dan juga saya bicara kepada teman-teman murtadin seluruhnya. Ya, bukan cuma Narnia Idol, tapi semua saudara-saudaraku, teman-temanku yang terkasih, para murtadin dimanapun Anda berada. Ya. Kita melihat bahwa kita menjadi seorang Kristen itu tidak mudah. Kita mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan, bahkan persekusi. Bahkan banyak yang kehilangan hak waris, begitu ya, kehilangan keluarga, saudara, kakak, adik, sawah ladang, seperti yang tertulis di Alkitab. Nah, apakah kita akan menjadi murtadin yang kosong seperti itu dan tidak tahan uji, begitu, tidak tahan uji? Nah, di sini kita lihat apa yang tertulis di Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ya. Jadi kalau kita, teman-teman, ya, kita sudah belajar firman Tuhan. Kita sudah mengerti keselamatan, ya. Bahkan kita sudah memahami, ya, bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat dan Tuhan seluruh umat manusia. Dan kita sudah mengerti bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Dan kita sudah mengerti bahwa di luar Alkitab tidak ada lagi firman Tuhan. Kemudian kita murtad lagi, ya. Nah, di sini Tuhan tidak berkenan. Dan tidak akan ada lagi korban penghapus dosa lagi. Karena apa? Karena Yesus Kristus tidak bisa disalibkan 2 kali. Jadi yang ada adalah kematian yang mengerikan, ya, akan penghakiman api yang dahsyat yang akan menghanguskan. Tuhan Yesus, ya, itu sangat tidak mau ketika orang sudah bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian melepaskan kepercayaannya, murtad, ya, itu Tuhan sangat tidak berkenan. Ya, kita bisa baca di Ibrani 10, ya. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua dari ayat 32. Ingatlah akan masa lalu. Nah, kita nih yang murtadin ya, ingat akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena bertahan dalam perjuangan yang berat. Yes,
ya. Kita menderita dan kita berjuang untuk bertahan, teman-teman, ya. Baik waktu kamu dijadikan tontonan dan cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ya, jadi harta kita di sorga, teman-teman, yang tidak termakan oleh ngengat, ya kan? Harta di dunia ini tidak ada artinya, ya. Jadi walaupun kita punya harta, kemudian kita dirampas, tidak punya hak lagi untuk memiliki itu, tidak masalah. Karena sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Dengarkan baik-baik. Sebab itu kamu janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Puji Tuhan, ya. Jadi Tuhan tidak mau orang melepaskan kepercayaannya, ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan, teman-teman? Yaitu janji keselamatan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. So, teman-teman, Tuhan sangat tidak berkenan, ya. Tuhan Yesus tidak berkenan kepada orang-orang yang mengundurkan diri. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup, ya. So, teman-teman, jadi Tuhan sangat tidak suka kepada orang yang melepaskan kepercayaannya dan kemudian mengundurkan diri. Aku tidak berkenan kepadanya, kata Tuhan Yesus. So, teman-teman, ya, jadi sangat sedih sebenarnya, ya. Tapi bagaimana, ya? Tuhan memberikan manusia itu free will, kehendak bebas. Tuhan sudah beritahukan ini jalan ke sorga, ini jalan ke neraka. Tapi keputusan mau ikut yang mana itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Begitu. Makanya Alkitab jelas menulis, ya, bahwa babi akan kembali ke kubangannya, ya kan? Anjing kembali ke muntahnya. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yakobus 1 ayat 12 itu dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, jadi kita harus punya iman yang tahan uji, tahan dalam berbagai pencobaan. Ya, kita harus bertekun dalam pencobaan, teman-teman, dan kita akan memperoleh janji Allah, ya, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Anda yang masih bergumul dengan pencobaan, ya, masih memiliki keraguan, ya, Anda mau ikut yang mana? Jelas, kalau Anda
mengharapkan dunia mengasihi Anda, maka Anda akan jauh dari Allah. Itu, ya. Karena antara Allah dengan dunia itu ada dua kutub yang bertentangan. Tinggal Anda putuskan, Anda mau ikut yang mana. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, himbauan saya, para saudara-saudaraku yang murtadin, jangan malas untuk belajar. Bekali diri dengan pengetahuan Alkitab yang baik. Pahami konsep-konsep dasar iman kekristenan yang baik, yang alkitabiah tentunya. Maka itu yang akan membuat kita bertahan di dalam berbagai pencobaan tanpa keraguan, dengan iman yang mantap, dengan iman yang teguh kepada juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan upahmu sudah menunggu, yaitu hidup yang kekal. Bersama saya, Noverina Solihin, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.